kenapa reksadana? Ya banyak sekali pertanyaan yang muncul di komentar bertanya, Kenapa harus milih reksadana saham? Kok enggak langsung full all in di saham saja? nah, jadi di video kali ini saya akan memaparkan semuanya yang ada di reksadana saham dan nggak ada di saham. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis, jadi kamu bisa tentukan pilihanmu, mau di reksadana saham atau saham. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, karena kalau kepanjangan kasihan istrinya, kalau kelebaran kasihan suaminya. Saya langsung tampilkan layar bibit saya di sini. Ya. Ini merupakan aplikasi bibit, aplikasi yang sudah saya gunakan bertahun-tahun. Aplikasi ini lengkap, bisa investasi reksadana, SBN retail, obligasi FR, sampai saham. Tenang, aplikasi ini sudah berizin dan diawasi OJK. Downloadnya di mana? Play Store ada, App Store aja. Mau lebih simpel, langsung klik saja link yang ada di deskripsi. Oke? Nah, kita tadi mau ngebahas apa? Oh, mengenai reksadana saham. Kok nggak langsung all in di semua saham saja? Saya kasih contoh beberapa nih teman-teman ya. Oke, pertama ya teman-teman ya, kalau di saham dan kita nggak di reksadana, kadang kenaikan itu sih kagak masalah, yang namanya cuan semuanya happy. Bagaimana kalau penurunan? Nah, kalau penurunan, kita kasihkan contohnya teman-teman ya, di saham nih, kita contohkan di BBRI. BBRI ini dalam 1 bulan terakhirnya sudah minus 17,35%. Bayangin kalau kamu beli saham BBRI dan sudah minus 17,35%. Masih nafsu makan nggak? Nah, coba tulis di komentar. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Kalau ke reksadana saham bagaimana? Saya kasih contoh ya. Ingat, ini semua contoh. Tidak ada anjuran membeli ataupun menjual di sini ya. Karena ini contoh. Oke. Lanjut lagi di reksadana. Reksadana saham. Kita pilih saja yang nomor 1 ini ya. Trim Capital Plus. Biasanya juga ada saham BBRI di dalamnya. Kita coba lihat, cek dulu apakah ada. Yap, benar, ada BBRI di dalam top holdingsnya, itu nomor 1 ya, Bank Rakyat Indonesia. Dan kita lihat penurunannya 1 bulan ini berapa, lihat. Yaps, penurunan 1 bulannya 4%-an. Dibandingkan dengan satu saham BBRI saja, itu minusnya sampai 17%-an. Sekarang ada sedikit perbedaan antara reksadana saham dan saham. Kenapa bisa demikian? Yaps, karena kalau di reksadana saham kita beli itu enggak hanya saham BBRI saja. Ya, teman-teman lihat sendiri, tadi kita sudah sempat ngintip di top holdingsnya itu terdiri dari beberapa saham ya, seperti BBRI, BBCA, BMRI, Telkom, ISAT, ICBP, BEVIN, Deposito, Bank Victoria, ERA, dan JSMR. Sehingga ketika saham BBRI ini turun, ada kemungkinan dan maybe, mirip ya, ke-9 instrumen lainnya ada yang mengalami kenaikan, sehingga tidak sedalam kalau kita cuman beli satu saham saja. Seperti itu. Inilah yang akan masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu diversifikasi ya. Di sini saya ngomonginnya kalau modalnya terbatas seperti saya. Contohnya saya nih. Ibarat kata, sekali pembelian saham hanya 500.000. Contohnya, teman-teman, contohnya. Apabila kita membeli satu saham saja, yaitu BBRI, ya karena 500.000 itu kayaknya sudah pas untuk satu lotnya ya, teman-teman. Kita lihat harganya berapa. Tuh, lihat. Harganya 4670. Kan harus beli satu lot atau 100 lembar ya. Kita nggak bisa pesan yang mangkok kecil kayak pesan bakso ya. Jadi setidaknya satu lot kita beli itu kurang lebih 467.000, belum termasuk fee ya. Jadi kalau 500.000 itu cuma dapat satu lot. Apakah kamu yakin harga yang kamu beli ini sudah paling rendah dan besoknya naik dan nggak turun-turun lagi? Ini bukan nakutin, tapi memang harus ada strategi. Kalau naik semuanya happy, senang, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau turun? Itu yang akan menjadi masalah. Strategi apa yang harus dilakukan? Ya, seperti itu teman-teman. Dan apabila bayangin kalau kita beli di harga 5650 ya, tapi 500.000 nggak cukup ya. Anggapan kita beli di harga 49-an ya teman-teman ya. Dan dia mengalami penurunan dan kita sudah nggak ada dana tambahan. Jadi bagaimana? Apakah kita hanya menunggu? Tentu saja tidak bisa demikian kan. Lihat minus. Oh tiba-tiba naik, oh tiba-tiba turun, gimana nih? Perut jadi mulus. Nah,
Berbeda dengan reksadana saham. Kalau di reksadana saham, kita contohkan lagi ke yang tadi Trim Capital Plus itu ya, saham ini Trim Capital Plus. Itu minimum pembeliannya 100.000. Sehingga teman-teman, apabila kita beli di harga yang cukup tinggi pun ya, tadi kan umpama contohnya sama-sama punya 500.000. Ya, kepakai 100.000. Kita masih punya 400.000 untuk beli 4 kali lagi. Ya, jadi harga rata-rata kita apabila NAV-nya turun, itu juga ikut NAV rata-ratanya turun. Sehingga ya kan kalau saham ataupun reksadana saham, teman-teman lihat grafiknya ya, itu kan turun naik ya, enggak naik terus ataupun turun terus. Tapi bayangkan kalau dia lagi turun, kita masih ada peluru buat nembak. Jadi kita beli dulu 100.000, dia turun lagi kita beli 100.000, dia turun lagi kita beli 100.000, turun dan akhirnya naik. Seperti contoh seperti ini. Kita beli pelan-pelan dan dia naik. Di kenaikan inilah ketika harga rata-rata kita sudah cukup rendah, ini ada potensi kita mendapatkan keuntungan ketimbang tadi satu kali tembak saja satu saham dan kita hanya nunggu. Ya, dan hal inilah yang masuk ke poin ketiga karena sudah ada kisi-kisi awalnya, yaitu di mana pembelian saham biasanya membutuhkan modal yang lebih besar ketimbang pembelian reksadana, ya. Karena seperti salah satu contohnya di saham, kalau di BBRI itu seenggak-enggaknya kita harus punya modal 500-an ribu. Kalau sekarang kan sekitar 4670, maka 500.000 cukup. Itu pun hanya beli satu lot saja ya. Yung kan ada saham yang harganya di bawah 100. Kamu yakin nggak untuk membeli saham dengan nominal sekian? Nah, itu pertanyaan dulu. Ini kita ngomonginnya kalau kita investor yang pemula ingin yang lebih safe, lebih aman. Meskipun investasi saham ataupun reksadana saham sudah termasuk high risk investment. Oke? Ya, seenggaknya kita pilih saham-saham bank besar. Seenggaknya ya. Oke, masuk lanjut lagi. Tetapi kalau di reksadana saham teman-teman, di situ ada yang namanya minimum pembeliannya hanya mulai 10.000 saja ya. Di sini ya teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada nih, dia minimal 10.000 saja. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa diurutkan nggak ya ke reksadana saham saja atau gimana? Oh, nggak bisa ya. Atau filter mungkin? Ya, filter kita lihat. Oke, enggak juga ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Oh iya, di sini udah tercatat teman-teman, ada kok pasar uang, obligasi, obligasi, saham. Ada nih satu ya, saham yang bisa dimulai dari 10.000 saja. BNI AM Index juga bisa dimulai dari 10.000 saja. BNP Paribas Srikehati juga bisa dimulai dari 10.000 saja. Tuh lihat, ada seenggaknya 1 2 3 ya, 3 reksadana saham. Apakah masih ada lagi? Kita sama-sama lihat. Turun banyak sekali ya produk yang bisa dibeli hanya dari 10.000 saja. Ini sudah yang keempat, ini sudah yang kelima, ini sudah ke-6, ini sudah ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan masih banyak lagi. Rupanya dengan nominal 10.000 saja kita juga masih punya banyak pilihan untuk memilih reksadana saham. Nah, seenggaknya itu adalah beberapa poin yang perlu kita catat. Jadi bagaimana sekarang? Oh iya, tadi saya lupa. Teman-teman yang nonton di video sebelumnya, saya kan ada beli reksadana campuran. Dan sekarang reksadana campurannya, padahal saya harap minus supaya saya bisa tambah, tapi melainkan dia naik. Kagak apa-apa lah ya. Kalau dia naik seperti ini, kita lihat di bagian lainnya ini. Tuh lihat, plus 0,14%. Ini yang saya lupa sampaikan. Ya, semoga dia naik terus, nggak apa-apa. Kalau turun, saya bakal nambah lagi. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi itulah seenggaknya poin-poin yang bisa kita petik bersama antara reksadana saham dengan saham. Keputusannya untuk investasi di mana itu semua saya kembalikan ke teman-teman masing-masing. Jadi jangan tanya, Yung kenapa reksadana saham nggak saham saja? Di video ini sudah lengkap, bisa dipertimbangkan sendiri. Tapi ingat, semua instrumen investasi tersebut dapat diperjualbelikan di aplikasi Bibit. Yeps, aplikasi Bibit download saja di Play Store ataupun App Store. Yang pengen simple, ada di deskripsi, tinggal diklik.
Yaps, jadi sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan sepanjang ini, tulis saja di kolom komentar, ataupun punya tanggapan sesuatu, unek-unek pengen curhat juga boleh, oke? Dan teman-teman yang ingin penasaran melihat sepak terjang investasi saya berikutnya, karena saya selalu bongkar portofolio saya di channel ini, silahkan subscribe saya di sini. Terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.